tentunya peristiwa ini tidak akan merusak soliditas yang sudah kita bangun bersama-sama. Pak Pangdam dengan Pak Danrem sudah berdiskusi, intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami di dalam membangun negara kita. Dapatkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan personal, jadi bukan melibatkan institusi. Sahabat Solmat, ya pada minggu ini terjadi lagi suatu peristiwa di mana kelompok yang diduga anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyerang satuan polisi setingkat Polres ya yang terjadi di Tarakan, dan tentu ini memang sangat memprihatinkan, sekaligus kita juga masyarakat Indonesia mengecam adanya hal-hal yang seperti ini, walaupun mungkin ada suatu peristiwa lain sebelumnya yang memang menjadi latar belakang terjadinya hal ini. Satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan bahwa sepertinya eskalasi adanya konflik TNI dan Polri ini semakin sering terjadi ya, dan suatu konflik yang cukup besar. Kalau kita mungkin pernah ingat yang di Batam, di Ciracas, Jakarta Timur, dan di beberapa tempat, dan sekarang itu terjadi di Tarakan. Ini seingat saya sepertinya terjadi pasca reformasi ya, pasca Orde Baru atau ketika memasuki reformasi. Dan terkadang saya berpikir apakah ini dampak atau efek dari dipisahnya TNI dan Polri, dan atau apakah karena memang SOP daripada kepolisian ketika berpisah dengan Polri itu masih belum clear, atau mental militeristik yang ada di kepolisian itu belum clear, atau seperti apa, kita juga tidak bisa menjawab sedemikian mudahnya ya, karena belum ada kajian secara khusus. Saya pun juga tidak pernah melakukan suatu kajian mendalam tentang hal ini. Tetapi ini tentu menjadi PR bangsa ya, karena saya tidak tahu apakah di negara-negara lain hal ini sering terjadi ya. Kalau mungkin sekali dua kali ya itu mungkin masih katakanlah wajar, ada kesalahpahaman. Tetapi ini semacam sudah ada entah egosentrik, entah nama baik instansi itu kesatuan, ya kita nggak tahu. Tapi kita berharap bahwa ini suatu ketika nanti akan menjadi kajian daripada pemerintah supaya hal ini bisa diminimalisir atau kalau bisa memang dihilangkan. Kita juga perlu menilisik ya bahwa ada suatu katakanlah itu keinginan agar supaya TNI Polri ini kemudian bersatu lagi ya, tetapi sepertinya itu belum bisa direalisasikan. Ada juga yang meminta mengatakan bahwa ada baiknya kepolisian itu tidak dilengkapi dengan senjata api terkecuali kesetuan-kesetuan tertentu, karena ketika dilengkapi dengan senjata api maka mentalnya itu menjadi sama dengan mental yang ada di militer ya. Tapi kalau setahu saya terakhir itu juga pun akhirnya tidak terrealisasi ya. Ya apapun itu, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu sangat mengecam adanya pertikaian, perselisihan sebagai satu kesatuan daripada negara Republik Indonesia, dari TNI maupun dari Polri. Harusnya ada suatu sistem metode untuk menghapus keseringan konflik antara TNI dan Polri ini. Kita malah malu kepada sesama kita dan kepada orang luar bahwa Indonesia ini kok antara TNI dan polisinya sering berantem sendiri, sering konflik sendiri, serang satu, serang sana sini. Kadang juga terjadi peristiwa bakar-bakaran dan lain sebagainya ya. Jadi kita tentu berharap kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin negara kita, cobalah ini benar-benar diseriuskan. Ini sudah menjadi suatu gejala yang sepertinya intensitasnya, eskalasinya sudah cukup tinggi, konflik-konflik ini, dan harapan kita tentu ada suatu jalan keluar sehingga sesama anak bangsa ini kemudian tidak menjadi saling bertikai atau saling ribut satu dengan yang lainnya ya, antara TNI dan Polri. Karena baik itu TNI maupun Polri punya tugas yang besar ya, masing-masing punya tugas yang besar. TNI punya tugas untuk mengamankan negara, baik itu dari gangguan luar ataupun gangguan dalam yang ingin mengancam keutuhan bangsa, mengancam
stabilitas negara ya, sementara kepolisian dalam bentuk pengayoman, dalam bentuk penegakan hukum. Dan pasti akan ada jalan ketika pemimpin-pemimpin negara ataupun bangsa kita sudah benar-benar serius memikirkan masalah-masalah hal ini, di mana seringnya terjadi konflik antara TNI dan Polri. Kita perlu bersatu antara semua komponen-komponen negara supaya lebih kuat, dan musuh kita yang paling besar adalah bagaimana serangan dari luar negara kita, bagaimana ancaman dari luar negara kita, baik secara keamanan, bahkan mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Itulah yang sangat perlu untuk kita hadapi secara bersama-sama. Salam keadilan.